20387423127. Saya dari program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Saya membuat video ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Epistemologi dari dosen saya, Ibu Rasdiana SHMH. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu materi tentang restitusi. Oke teman-teman, pertama-tama marilah kita mengetahui apa sih itu restitusi. Nah, restitusi ini merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga untuk memulihkan keadaan korban atau mengganti kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Nah, restitusi ini dapat berupa ganti kerugian material atau imaterial, misalnya biaya perawatan medis, kehilangan pekerjaan, atau biaya selama proses hukum. Dasar hukum dari restitusi ini dapat kita lihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pengajuan restitusi dan kompensasi. Nah, dapat juga kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang pemberian restitusi, kompensasi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Restitusi diatur agar korban dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan, lembaga perlindungan saksi dan korban, penyidik, maupun penuntut umum sebelum atau setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga, ahli waris, ataupun wali korban. Nah, kemudian restitusi ini hanya dapat diberikan apabila identitas pelaku itu diketahui secara jelas dan pelaku mampu bertanggung jawab. Kemudian restitusi ini diajukan di pengadilan yang sama tempat diadilinya tindak pidana yang diderita oleh korban. Nah, apabila pengadilan menerima permohonan restitusi tersebut, maka pelaku wajib membayar restitusi kepada korban. Apabila pelaku tidak membayar restitusi, maka dilakukan penyitaan terhadap harta pelaku atau pelaku dijatuhi hukuman pengganti. Contoh restitusi yaitu pada kasus Dandi Mario yang melakukan penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur sehingga dia divonis hukuman 12 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi sebanyak 25 miliar. Restitusi ini meliputi biaya ganti rugi sewa tempat tinggal selama korban menjalani proses pengobatan di rumah sakit, biaya penopang hidup, biaya medis dan psikologis, serta biaya selama proses hukum terjadi. Nah, jadi teman-teman, restitusi ini tidak secara langsung menghilangkan atau mengurangi hukuman penjara. Walaupun pelaku membayar restitusi, tetapi hukuman penjara dari pelaku tersebut tidak dapat dikurangi atau tidak dapat dihilangkan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai materi restitusi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kompensasi. Teman-teman, apa itu kompensasi? Nah, kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kompensasi ini biasanya terkait dengan tindak pidana berat seperti pelanggaran hak asasi manusia atau tindak pidana terorisme. Dasar hukum kompensasi dapat kita lihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara permohonan kompensasi dan restitusi. Kemudian dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan terhadap saksi dan korban. Kompensasi diajukan lewat lembaga perlindungan saksi dan korban. Kemudian kompensasi ini hanya dapat diberikan apabila pelaku tidak diketahui identitasnya atau pelaku tidak mampu bertanggung jawab. Pengadilan yang memutus permohonan kompensasi berbeda dengan pengadilan yang memutus permohonan restitusi. Nah, misalnya pada pelanggaran hak asasi manusia, maka pengadilan HAM yang berwenang untuk memutus permohonan tersebut. Contohnya, pada korban terorisme di Cirebon dan Lamongan yang menerima kompensasi dari negara sebanyak ratusan juta rupiah tergantung dengan kerugian yang dia alami. Jadi itulah tadi materi kompensasi dari saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bantuan korban. Apa itu bantuan korban? Bantuan korban merupakan bantuan yang diberikan kepada orang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana atau bencana alam untuk meringankan beban penderitaan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan,
serta bantuan psikososial. Nah, dasar hukum dari bantuan korban ini dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang pemberian restitusi, kompensasi, dan bantuan terhadap saksi dan korban. Kemudian dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Prosedur untuk mendapatkan bantuan, korban atau kuasa hukumnya harus melakukan permohonan kepada lembaga terkait. Misalnya, untuk korban tindak pidana melakukan permohonan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan untuk korban bencana alam maka dapat melakukan permohonan bantuan di pemerintah setempat. Setelah melakukan permohonan, maka lembaga terkait seperti pemerintah setempat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan peninjauan atau penilaian terhadap kerugian dan risiko yang dialami oleh korban. Setelah melakukan penilaian, maka lembaga tersebut memberikan bantuan terhadap korban sesuai dengan kerugian atau risiko yang dialami oleh korban atau sesuai dengan kebutuhan oleh korban. Adanya bantuan korban bertujuan agar korban dapat pulih dan bertahan secara sosial, psikologis, dan ekonomi setelah mengalami atau setelah menghadapi kejahatan atau musibah. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang restitusi, kompensasi, dan bantuan korban. Saya harap teman-teman dapat mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.